bangunan, fasilitas, kemudian bahan awalnya, baik itu bahan bakunya, zat aktif, bahan tambahan, kemudian didukung oleh mesin dan peralatan, kemudian dipengaruhi juga oleh lingkungan, personalia orang yang bekerja, kemudian sama dilihat dari segi pendidikan formalnya, biasanya sih apoteker. Kemudian ataupun pendidikan yang lain yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pastinya dilakukan suatu pelatihan, kemudian dilihat pada saat perekrutan, dilihat pengalaman kerjanya, kemudian dicek juga kesehatan jasmani dan rohani. Oke, kemudian sumber daya manusia sangat penting dalam pembentukan dan penerapan sistem pemastian mutu atau quality assurance yang memuaskan dan pembuatan obat yang benar. Oke, di industri farmasi itu harus bertanggung jawab untuk menyediakan personil yang terkualifikasi dalam jumlah memadai untuk melaksanakan semua tugas yang ada. Tiap personil memahami tanggung jawabnya masing-masing dan dilakukan suatu pencatatan sesuai dengan kegiatannya. Kemudian memahami prinsip CPOB. Jadi syarat dari personil itu harus paham prinsip CPOB. Kemudian sudah mengikuti pelatihan awal dan pelatihan berkesinambungan, termasuklah itu pelatihan berkaitan dengan higien. Oke, personel kunci yang ada di industri terdiri dari kepala bagian produksi, kepala bagian pengawas mutu atau quality control, kepala bagian pemastian mutu atau quality assurance. Kepala bagian tersebut, baik itu kepala bagian produksi, kepala bagian pemastian mutu, kepala bagian pengawasan mutu harus independen satu terhadap yang lainnya. Masing-masing punya wewenang penuh. Kemudian masing-masing juga memiliki sarana yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Oke, ini adalah persyaratan untuk kepala bagian produksi. Yang pertama, seorang apoteker yang pastinya sudah terdaftar dan terkualifikasi, kemudian memperoleh pelatihan yang sesuai, memiliki pengalaman praktis yang memadai dalam bidang pembuatan obat, memiliki keterampilan manajerial, serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam pembuatan obat. Sebentar ya, materinya belum ada di Gizi ya. Cek dulu ya. Manajerial. Karena kan dia jadi kepala ya, kepala bagian. Jadi dia harus mampu mengatur bawahannya, memanajemen. Kemudian memiliki kemampuan dan tanggung jawab penuh, memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam bidang pengawasan mutu. Sedangkan kepala bagian pemastian mutu atau KIA sama juga persyaratannya seorang apoteker yang terdaftar dan terkualifikasi sudah memperoleh pelatihan yang sesuai, kemudian memiliki pengalaman praktis yang memadai dan keterampilan manajerial. Sama juga memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh untuk bagian yang berhubungan dengan pemastian mutu. Oke, struktur organisasinya biasanya untuk bagian produksi, pemastian mutu, dan pengawasan mutu itu pimpinannya beda-beda kepalanya, dipimpin oleh orang yang berbeda, kemudian tidak saling bertanggung jawab satu terhadap yang lain, istilahnya independen, tidak mempunyai kepentingan lain di luar organisasi yang dapat menghambat atau membatasi kewajibannya dalam melaksanakan tanggung jawab, atau dapat menimbulkan konflik kepentingan pribadi ataupun finansial. Oke, ini contoh struktur organisasi di plan-nya. Ada bagian teknik, produksi, QA, QC, dan VVIC. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ada kepala marketingnya, kemudian produksi, kemudian QA dan QC. Kemudian ada yang seperti ini bentuknya. Jadi struktur organisasinya tergantung industrinya.
beda-beda sih susunannya, tapi kurang lebih sama, pasti ada bagian produksi, QA, dan QC-nya. Oke, pelatihan tenaga kerja. Tenaga kerja harus terlatih secara teknis untuk melakukan kegiatan. Kalau dia bekerja di bagian produksi, pasti sudah terlatih untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kegiatan produksi. Kemudian pemastian mutu dan pengawasan mutu juga. Jadi kalau yang kerja di pemastian mutu ya pasti udah dapat pelatihan terkait dengan pemastian mutu. Kalau yang bekerja di pengawasan mutu pasti sudah dapat pelatihan terkait dengan pekerjaannya dengan pengawasan mutu. Kemudian harus memahami petunjuk kerja tertulis, SPO atau SOP atau PROTAT, sudah memperoleh pelatihan yang cukup memadai di bidang tugasnya, kemudian tugas dan tanggung jawabnya diberikan dengan jelas dan dapat dipahami setiap karyawan. Kemudian diperlukan juga matrik kebutuhan pelatihan bagi personil. Jadi ada pelatihan berkesinambungan yang diberikan untuk mengupdate ilmu keterampilan dari personil yang bekerja. Kemudian pastinya pelatihan itu kalau dia di bagian produksi, tenaga kerja yang langsung terlibat dalam pembuatan produksi berarti dapat pelatihan yang terkait produksi. Kemudian kalau yang tidak terlibat langsung dalam pembuatan obat atau karyawan lain yang bekerja di laboratorium, kemudian bekerja di KISI, KIA, R&D, itu juga dapat pelatihan yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian bagian teknik juga dapat pelatihan, bagian purchasing, kemudian PVAC, gudang, kemudian petugas kebersihan juga dapat pelatihan yang sesuai dengan pekerjaannya. Oke, yang pastinya semua karyawan mendapat pelatihan. Di awal karyawan baru baik yang purna waktu ataupun yang kontrak itu juga dapat pelatihan. Kemudian adanya program berkala yang ditetapkan. Misalnya ada posisi baru, ada promosi jabatan, itu disesuaikan juga. Misalnya dia sudah berpengalaman, memiliki kemampuan yang lebih baik, bisa juga dipromosikan. Pelatihan itu tujuannya untuk mendukung terciptanya dan mempertahankannya standar mutu yang tinggi. Oke, matrik kompetensinya pasti pengetahuan dari personil, kemampuan teknis dan skill, dilihat juga perilaku dan attitude-nya. Kemudian untuk supervisor ke atas dilihat kemampuan kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Oke, kemudian pastinya untuk personil yang bekerja di industri farmasi harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatannya ada medical check up secara berkala, kemudian apa tuh pengecekan tuberkulosis test, kemudian tes X-ray dan sebagainya yang diperlukan. Oke, nanti hasil dari medical record-nya direview, dilihat bagaimana kesehatan dari masing-masing personil yang bekerja di industri farmasi. Oke, untuk karyawan di daerah bersih atau white area yang bekerja di pembuatan sediaan steril, jumlah karyawannya terbatas untuk bekerja di daerah bersih. Hanya karyawan yang diperlukan saja yang boleh berada di daerah bersih atau daerah steril. Kemudian diwajibkan menghindari gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Pastinya ada inspeksi dan pengawasan. Kemudian inspeksi dan pengawasannya sedapat mungkin dilaksanakan di luar daerah bersih. Jadi bisa diawasi dari luar. Kemudian tidak menderita suatu penyakit atau memiliki kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan pencemaran mikrobiologi. Misalnya ada yang kena sakit TB atau sakit apa yang dapat mempengaruhi mutu produk, berarti harus diobati dulu, pekerjaannya harus di-cancel dulu, digantikan orang lain, dia dipastikan dulu harus dalam keadaan sehat. Kemudian diwajibkan untuk melapor jika dalam keadaan sakit. Kemudian karyawan yang bekerja di daerah bersih atau daerah steril itu harus menerapkan standar yang tinggi dalam higien dan kebersihan karena sumber kontaminasi terbesar itu juga bisa berasal dari karyawan itu sendiri.
Oke, semua karyawan yang bekerja di daerah bersih atau daerah steril harus mendapatkan pelatihan dalam bidang yang berkaitan dengan pembuatan produk steril, mendapatkan pelatihan tentang dasar-dasar mikrobiologi dan higien. Oke, untuk operator yang bekerja di produksi produk steril diseleksi secara sesama, dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin, kemudian sudah diberikan instruksi yang jelas dan lengkap, diberikan pelatihan yang cukup, serta diberikan motivasi dan dipimpin oleh orang yang memiliki kemampuan teknis yang tinggi, pengalaman yang cukup, dan kemampuan manajerial yang cukup. Oke, kemudian pakaiannya juga harus disesuaikan. Kalau di daerah produksi non steril yang tergolong gray area itu biasanya pakaiannya ada atasan, ada bawahan, terus penutup kepala, penutup sepatu, masker, dan sarung tangan. Tetapi kalau bekerja di daerah white area itu pakaiannya itu jadi satu overall kayak gitu. Terus ada juga pakai sarung tangan, penutup kepala, masker, penutup sepatu dan sebagainya. Kemudian perpindahan dari gray area ke white area itu juga nanti ada pergantian pakaiannya. Terus juga pastinya dari ruangan D ke C ke B terus ke A itu ada itunya ruang penyangganya. Ruang penyangganya jadi dia nggak langsung bisa masuk gitu. Jadi lewat ruang penyangga dulu masuk pintu dari D ke C, baru dari C bisa ke B, dari B bisa ke A. Oke, kemudian pelatihan karyawan biasanya diberikan pada saat mulai masuk kerja di awal atau pelatihan berkesinambungan selama bekerja di industri farmasi. Pelatihannya itu terkait tentang pengenalan industri farmasi, aspek-aspek CPOB, dan keselamatan kerja. Tempat pelatihannya bisa di industri farmasi itu sendiri atau di luar industri. Oke, kemudian di industri farmasi juga dibuat program tertulis tentang pelatihan untuk karyawan. Semua yang bertugas di bagian produksi, kemudian yang bertugas di lab pengawasan mutu, kemudian ada juga program tertulis untuk pelatihan bagi karyawan sebelum menangani tugas baru kalau misalnya dia dapat tugas baru. Kemudian ada pelatihan khusus terutama untuk karyawan yang bekerja di white area atau daerah bersih. Jadi kalau misalnya dia bekerja untuk produk steril, penanganannya kan berbeda tuh. Jadi dia diberikan pelatihan khusus terlebih dahulu, misalnya penggunaan alatnya, kayak penggunaan alat-alat sterilisasinya dan sebagainya. Kemudian penggunaan mengatur mesin-mesin peralatan untuk fillingnya dan sebagainya. Kemudian yang bekerja dengan bahan yang sangat aktif, toksik, dan sangat peka. Misalnya karyawan yang bekerja untuk produksi obat-obat vaksin, sitostatika, itu juga diberikan pelatihan khusus. Oke. Kemudian ada dokumentasi karyawan. Jadi karyawan yang bekerja juga dokumentasi profil karyawannya juga tersimpan baik, harus ada datanya, mulai dari data pendidikan formal, data pelatihannya sudah pernah diikuti, kemudian hasil evaluasi dari pelatihan. Jadi kan kalau mengikuti pelatihan ada tes, kemudian pengamatan di lapangan itu didokumentasikan juga. Pengalaman kerjanya di mana saja, udah pernah bekerja di bagian apa saja itu juga didokumentasikan. Kemudian rotasi kerjanya, kemudian riwayat kesehatannya juga harus terdokumentasi. Oke, untuk yang personalia sudah, kita lanjut ke SDM. SDM ini materinya melengkapi materi personalia. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang personalia. Jadi intinya orang yang bekerja di industri farmasi haruslah personil yang terkualifikasi. Tujuannya supaya pembentukan dan penerapan sistem pemastian mutu memuaskan, kemudian pembentukan dan penerapan pembuatan obat yang benar juga terlaksana dengan baik. Kemudian personil terkualifikasi tersebut harus dalam jumlah yang memadai, tidak boleh dibebani tanggung jawab yang berlebihan karena akan mempengaruhi mutu dari kinerjanya. Jadi kalau seseorang yang diberikan beban terlalu berlebihan, takutnya kinerjanya kurang optimal.
Jadi harus disesuaikan juga. Selain itu, personil terkualifikasi itu harus memahami tugasnya masing-masing serta sangat memahami prinsip CPOB. Maka personil tersebut dari awal sudah dapat pelatihan di awal, kemudian adanya pelatihan secara berkala atau berkesinambungan. Oke, tadi sudah dijelaskan juga adanya kepala bagian produksi, manajemen mutu, dan pengawasan mutu. Masing-masing itu punya tanggung jawab dan kewenangan, dan dia bekerja secara independen. Oke, ini secara umum ya bertanggung jawab dan menerapkan apa sih personel kunci yang tadi, yang kepala bagian produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu. Dia terkait otoritas prosedur tertulis dan dokumen pastinya, membuat amandemen, kemudian pemantauan dan pengendalian lingkungan pembuatan obat kalau yang bagian produksi, yang pastinya harus memastikan penerapan higien pabrik, kemudian memastikan adanya validasi proses yang diterapkan, kemudian pelatihan, merancang pelatihan, kemudian persetujuan dan pemantauan pemasok bahan. Jadi personil kunci ini ada yang memang wewenangnya atau tugas tanggung jawabnya memantau terhadap pemasok bahan, baik itu bahan baku maupun bahan pengemasnya. Kemudian juga ada yang bertanggung jawab memantau pembuatan obat berdasarkan kontrak. Pembuatan obat berdasarkan kontrak ini misalnya kalau di industri farmasi itu dia mau produksi suatu obat tertentu tetapi nggak produksi di perusahaannya tapi numpang produksi di perusahaan lain. Jadi dibuat kontrak tapi sebenarnya memproduksi produknya atas nama mereka. Kemudian penempatan pemantauan kondisi penyimpanan bahan baku juga harus diperhatikan serta bahan antara maksudnya produk ruahan, produk antara, kemudian produk jadi, kemudian pemantauan penerapan CPOB-nya, kemudian juga inspeksi penyelidikan dan pengambilan sampel. Jadi kalau misalnya setiap produksi itu kan setiap batch itu ada samplingnya, terus ada penyimpanan sampel petinggalnya itu juga harus dipantau. Oke, struktur organisasinya, kualifikasi dan tanggung jawab. Jadi di industri farmasi hendaknya memiliki personil yang sehat, terkualifikasi, memiliki pengalaman yang sesuai, yang pastinya tiap personil itu tidak dibebani oleh tanggung jawab yang berlebihan untuk menghindari risiko terhadap mutu obat. Oke, ini contoh, ini hanya model ya, model tergantung di industrinya beda-beda penerapannya. Ini adalah model struktur organisasi model A. Model A itu ada kepala pabrik, kemudian di bawah kepala pabrik itu ada bagian produksi, ada bagian urusan mutu, ada bagian PVIC. PVIC itu Production Planning and Inventory Control, bagian perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Kemudian ada bagian teknik. Bagian urusan mutu tuh terbagi lagi, ada bagian pemastian mutu dan pengawasan mutu. Ini model A. Ada juga yang model B seperti ini. Ada direktur utama, di bawah direktur utama ada direktur operasional teknis, direktur pemasaran dan keuangan. Kemudian di bawah direktur operasional teknis itu ada kepala pabriknya, kepala operasional mutu. Di bawah operasional mutu ada bagian pemastian mutu dan pengawasan mutu. Sedangkan di bagian pabrik terbagi lagi ada bagian PVIC, teknik dan produksi. Ini model B. Ada juga yang model C. Oke, ada juga yang model D. Ini modelnya nggak perlu dihafal, cuma tahu aja. Oke, tadi dari kepala bagian produksi, pengawasan mutu dan pemastian kan sudah disebutin persyaratannya. Ini secara singkat diulangi lagi. Pastilah apoteker yang terdaftar dan terkualifikasi, memperoleh pelatihan, memiliki pengalaman praktis yang memadai dan keterampilan manajerial. Jadi tadi udah dibahas juga kualifikasinya, ini singkat ringkasannya. Kualifikasi untuk kepala bagian produksi sama dengan penjelasan yang di personalia tadi. Apoteker telah terdaftar, memperoleh pelatihan sesuai, memiliki pengalaman praktis yang memadai dalam bidang pembuatan obat,
khususnya kan karena dia bekerja sebagai kepala bagian produksi, memiliki keterampilan manajerial sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugas secara profesional. Ini kualifikasi untuk kepala bagian pengawasan mutu. Kurang lebih sama ya, apoteker, sudah mendapatkan pelatihan, memiliki pengalaman dan keterampilan manajerial. Pemastian mutu juga kurang lebih sama. Oke, yang harus kalian ingat adalah kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing kepala bagian tersebut. Jadi dia ada kewenangan dan tanggung jawabnya ada yang beda-beda. Jadi harus bisa ngebedain mana kewenangan dan tanggung jawab kepala bagian produksi, mana kewenangan dan tanggung jawab yang bagian kepala bagian pengawasan mutu dan pemastian mutu. Oke, kita bahas yang pertama, kepala bagian produksi. Kewenangan dan tanggung jawabnya penuh dalam bidang produksi obat. Yang pertama, memastikan bahwa obat diproduksi dan disimpan sesuai prosedur agar memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Ini tanggung jawab dari kepala bagian produksi. Yang kedua, memberikan persetujuan petunjuk kerja yang terkait dengan produksi dan memastikan bahwa petunjuk kerja diterapkan secara tepat. Oke, ini juga terkait produksi, wewenangnya kepala bagian produksi. Yang ketiga, memastikan bahwa catatan produksi telah dievaluasi dan ditandatangani kepala bagian produksi sebelum diserahkan ke kepala bagian manajemen mutu atau pemastian mutu. Yang keempat, memeriksa pemeliharaan bangunan dan fasilitas serta peralatan yang ada di bagian produksi. Jadi, kepala bagian produksi itu punya kewenangan dan tanggung jawab untuk memeriksa pemeliharaan bangunan dan fasilitas serta peralatan yang ada di bagiannya, yaitu bagian produksi. Kemudian memastikan bahwa validasi yang sesuai telah dilakukan. Oke, kemudian memastikan bahwa pelatihan awal dan berkesinambungan bagi personil di departemennya, yaitu personil yang bekerja di bagian produksi, sudah mendapatkan pelatihan awal dan pelatihan berkesinambungan. Selanjutnya, kepala bagian pengawasan mutu, kewenangan dan tanggung jawabnya. Yang pertama, menyetujui dan menolak bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Jadi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyetujui atau menolak bahan baku awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi itu adalah kewenangan dan tanggung jawab dari kepala bagian pengawasan mutu. Kemudian memastikan bahwa seluruh pengujian yang diperlukan telah dilaksanakan. Yang ketiga, memberikan persetujuan terhadap spesifikasi petunjuk kerja pengambilan sampel pengujian, metode pengujian, dan prosedur pengawasan mutu lainnya. Yang keempat, memberikan persetujuan dan memantau semua analisis berdasarkan kontrak. Ini analisis terkait itu ya, mutu produk. Kemudian memeriksa pemeliharaan bangunan, fasilitas, serta peralatan di bagian pengawasan mutu. Jadi dia memeriksa pemeliharaan bangunan, fasilitas, dan peralatan di bagian pengawasan mutu aja. Di bagian lain dia nggak bertanggung jawab. Jadi yang kedua terakhir, memastikan bahwa validasi yang sesuai telah dilaksanakan. Ini validasi ini ya, yang terkait proses pengawasan mutu ya. Kemudian memastikan bahwa pelatihan awal dan berkesinambungan bagi personilnya, yaitu personil di bagian pengawasan mutu sudah mendapatkan pelatihan awal dan berkesinambungan. Oke, terakhir ini kepala bagian manajemen mutu, kewenangan dan tanggung jawabnya. Memastikan penerapan sistem mutu, ikut serta dan memprakarsai pembentukan manual mutu perusahaan, memprakarsai dan mengawasi audit internal ataupun inspeksi berkala. Jadi kalau kepala bagian manajemen mutu tuh tugasnya ngawasi audit internal, inspeksi diri berkala, kemudian melakukan pengawasan terhadap fungsi dari bagian pengawasan mutu, kemudian berpartisipasi dan memprakarsai dalam pelaksanaan audit eksternal. Audit eksternal itu adalah audit terhadap pemasok.
Kemudian memperkasai dan berpartisipasi dalam program validasi, memastikan penerapan CPOB, kemudian mengevaluasi dan mengkaji catatan batch. Jadi yang mengevaluasi, mengkaji catatan batch itu adalah kepala bagian manajemen mutu. Terakhir, yang tugas yang paling penting, meluluskan atau menolak produk jadi untuk penjualan. Jadi yang nentu ini bisa launching produknya untuk penjualan itu adalah kepala bagian manajemen mutu. Oke, ini tadi udah dijelaskan. Oke, tadi juga disebutkan pelatihan tuh juga apa ya, diberikan bagi personil yang kegiatannya berdampak pada mutu, yang bekerja di area produksi, di bagian gudang dan penyimpanan. Kalau di bagian gudang dan penyimpanan itu eh, juga harus diberikan pelatihan sesuai dengan tugasnya, kemudian juga di laboratorium. Kalau laboratorium berarti pelatihannya terkait pengujian-pengujian, kalau area produksi terkait dengan produksi. Oke, yang harus kalian ingat adalah adanya penilaian berkala, terus harus diterapkan eh, pemahaman tentang CPOB juga, dilakukan pelatihan berkesinambungan, kemudian tidak kalau misalnya nih yang tidak bekerja di bagian area produksi dan lab pengawasan mutu, biasanya dia nggak akan dapat tuh materi tentang pelatihan pembuatan obat, pelatihan tentang penggunaan analisis alat itu nggak dapat. Oke, evaluasi kerja personil. Jadi setiap personil yang kerja di industri farmasi harus dilakukan evaluasi bagaimana sih kinerjanya selama bekerja. Ini biasanya dilakukan dengan inspeksi diri. Tujuannya mengevaluasi apakah semua personil di industri farmasi memenuhi ketentuan CPOB, sudah menerapkan pekerjaannya sesuai dengan CPOB. Terus inspeksi diri ini dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOB. Apakah ada kendala-kendala dari personil dalam menerapkan CPOB? Kemudian juga dirancang untuk menentukan atau menetapkan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan supaya kinerjanya lebih baik. Kemudian siapa yang menginspeksinya, menilainya? Adalah petugas yang kompeten dari perusahaan atau pihak ketiga. Oke, evaluasi kerja personil ini secara rutin atau pada situasi khusus, misalnya ada terjadi penarikan kembali obat atau terjadi penolakan yang berulang. Misalnya ada recall produk, ada masalah, itu harus dilihat evaluasi kinerja personilnya. Kemudian program didokumentasikan, terus ada juga dibuat program tindak lanjut terhadap hasil kinerja dari personil. Kemudian dibuat instruksi tertulis berupa standar persyaratan minimal dan seragam. Kemudian personil diperiksa secara berkala menurut program yang telah disusun. Inspeksi diri, evaluasi kinerja personil itu minimal 1 tahun sekali atau 1 kali dalam setahun maksudnya. Oke, untuk personil yang bekerja di bagian produksi steril biasanya ada evaluasi seperti pemantauan sarung tangan personil dicek. Nanti sarung tangan personilnya diambil terus dicek dengan menggunakan cawan kontak, dilihat berapa sih batas mikrobanya, apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Itu terkait sama ini ya, penerapan uh, higien dari personilnya. Kemudian sistem dokumentasi, intinya dokumentasi adalah esensial dalam pengoperasian suatu industri farmasi agar dapat memenuhi persyaratan CPOB. Jadi semua hal itu harus didokumentasikan. Oke, untuk personalia atau SDM-nya ada dokumentasi khusus personalia. Jadi isinya apa sih?
Itu adalah pedoman atau catatan pelatihan CPOB bagi karyawan, mencakup tanggal pelatihannya, siapa nama karyawan yang mengikuti pelatihan, nama instrukturnya, bagian atau lembaga yang memberikan pelatihan itu siapa, memberikan pelatihan serta alat bantu yang digunakan apa materinya, ada pakai peraga enggak, dijelaskan juga. Terus evaluasi terhadap peserta, bagaimana setelah mengikuti pelatihan, bagaimana hasilnya, ada tesnya. Ini contoh catatan pelatihannya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada juga dokumentasi personalia atau personil itu berupa catatan kesehatan, nama personilnya, jabatannya, mulai masuk kerja kapan, bagian apa, divisinya apa, statusnya, tempat tanggal lahir dan jenis kelamin, tanggal pemeriksaan kesehatannya, yang diperiksa apa aja, alasan pemeriksaannya, apakah ini terkait medical check up secara berkala atau pemeriksaan yang khusus. Kemudian hasilnya bagaimana hasil pemeriksaan kesehatannya, terus ada keterangan, terus ada parapnya juga, parap dari itunya, bagian pemeriksaan. Oke, ini contoh dokumennya. Oke, untuk materi hari ini dua ya, tadi udah dibahas. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan. Kemarin ada pertanyaan, sebentar, ada ditanyakan tapi kan belum dapat materinya, sekarang baru udah dapat materinya baru ditanyakan kembali. Oke. Bisa sambil di screenshot soalnya untuk jadi latihan untuk belajar-belajar. Ini soalnya, suatu industri farmasi yang memproduksi sediaan oral ingin memastikan bahwa sediaan yang dihasilkan akan tetap stabil hingga batas kadaluarsa yang ditetapkan. Bagian manakah dari industri farmasi yang bertugas untuk memastikan seluruh pengujian yang diperlukan telah dilaksanakan? Kalian cukup di screenshot aja pertanyaannya, nanti dicek jawabannya dari materi yang sudah diberikan. Oke, silakan bagi yang mau foto atau screenshot pertanyaan ini. Ini pertanyaan pertama. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima. Oke. Terus ada lagi pertanyaan yang mesti kalian bisa. Kalau hitungan HLB ingat semua ya, nggak perlu Ibu bahas lagi ya. Kalau ini berapa jawabannya? Soal yang tercantum ini hitungan HLB-nya berapa jawabannya, Nak? Bisa nggak? Semuanya bisa 9, nggak? Bu. 9. Ada yang nggak bisa ngitung HLB? Atau bisa semua? Oke, nanti diulangi lagi ya itunya. Dilihat lagi catatannya. Oke, bentar. Oke, ini tolong di screenshot dulu soalnya Ibu mau bahas. Kalau yang kalian udah dapat materi stabilitas, sebenarnya ini udah pernah dapat nih contoh soal seperti ini, tapi mau diulangi lagi penjelasannya biar ingat. Sudah di screenshot soalnya? Sudah, Bu. Oke, kita bahas ya. Sebuah industri farmasi akan memasarkan produk tablet sehingga dilakukan uji stabilitas terhadap produk tersebut. Tabletnya adalah tablet metformin 500 mg yang dikemas dalam kemasan blister PVC, memiliki data hasil uji stabilitas dipercepat real time
sebagai berikut. Jadi pada saat dilakukan uji stabilitas dipercepat, tablet parasetamolnya rapuh dan kekerasannya rendah. Kemudian pada hasil uji intermediate-nya, tablet parasetamolnya tidak rapuh, kekerasannya baik, berarti memenuhi persyaratan. Kalau uji stabilitas dipercepatnya ada perubahan signifikan karena tabletnya diketahui rapuh dan tidak memenuhi kekerasan. Pada uji jangka panjangnya, real time atau long time, tablet parasetamolnya ternyata tidak rapuh, kekerasannya baik, namun tidak dapat dianalisis statistik. Pertanyaannya yang muncul adalah berapa lama usia simpan tablet tersebut jika data long time-nya diberikan 24 bulan. Oke, untuk soal seperti ini, cara mengerjakannya, bentar, aku kasih materinya dulu. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus membuka guideline Q1E. Guideline Q1E itu yang ini loh, ICH Q1E. Bentuknya seperti ini. Sebentar. ICH Q1E adalah materi tentang evaluasi untuk data stabilitas. Buka halaman 12, itu ada flowchart penentuan usia simpan. Jadi ini ada flowchartnya. Nanti kita nentuin usia simpannya berdasarkan jawaban dari data yang ada. Oke, kita lihat langsung jawabannya. Di sini Ibu udah screenshotkan flowchartnya. Oke, yang pertama itu akan muncul pertanyaan seperti ini. Bisa dilihat di layarnya ya. Apakah ada perubahan signifikan pada uji stabilitas dipercepat selama 6 bulan? Berdasarkan data soal tadi kan ada perubahan signifikan di mana tabletnya rapuh, kekerasannya rendah. Berarti kita mengarah ke jawaban yes. Kemudian lanjut, ada muncul lagi pertanyaan, apakah sediaan ini akan disimpan di kulkas atau refrigerator, lemari pendingin? Sediaan tablet para metforminnya kan nggak disimpan di kulkas ya? Jawabannya no. Pertanyaan berikutnya, apakah ada perubahan signifikan untuk uji stabilitas intermediate-nya? Berdasarkan keterangan data yang ada, uji stabilitas intermediate-nya tabletnya kerapuhannya memenuhi syarat, kemudian kekerasannya juga memenuhi syarat. Berarti jawabannya nggak ada perubahan signifikan, berarti no. Selanjutnya pertanyaan berikut terkait dengan uji jangka panjangnya. Apakah uji stabilitas jangka panjangnya datanya itu bisa dianalisis statistik? Hasilnya kan data uji jangka panjangnya tabletnya bagus, terus tapi nggak bisa dianalisis statistik. Maka kita mengarah ke usia simpan Y sama dengan X ditambah 3 bulan. Oke, X ditambah 3 bulan artinya dari data long time yang ada adalah uji jangka panjang yang dimiliki dia stabil selama 24 bulan berdasarkan hasil data uji stabilitas dipercepat intermediate dan jangka panjang diperoleh dia hanya bisa memperoleh usia simpan Y sama dengan X plus 3. Berarti usia simpan produknya adalah 24 ditambah 3, jawabannya 27. Jadi untuk soal ini jawabannya C, 27. Oke, nanti Ibu kirim itunya materi jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Oke, silakan dikerjakan soal ini. Ini masih terkait materi stabilitas ya, nentuin berapa lama waktu yang dibutuhkan obat untuk terurai jadi setengahnya. Ini nanyain tes setengah. Industri farmasi memproduksi ibuprofen 200 mg per 5 mili, kinetika penguraiannya orde 1,
serta nilai K penguraiannya 0,025 per bulan. Kalau orde 1 yang harus kalian ingat kalau misalnya nggak hafal rumusnya itu dari persamaan len CT sama dengan len C0 min KT. Silakan diberi waktu 1 menit untuk mengerjakan soal ini. Yang A, Kak, Bu. Ya, betul jawabannya yang A. Hasilnya 27,72. Ada yang nggak paham caranya? Ibu jelasin ya, dengerin baik-baik. Apabila kalian lupa rumusnya itu diperoleh dari persamaan. Ibu bacakan, len CT sama dengan len C0 min K kali T. Selanjutnya, len CT itu berubah jadi len 0,5 C0 karena kan dia berkurang dari setengahnya. Len 0,5 C0 sama dengan len C0 min K kali T. Sudah? Selanjutnya, K kali T sama dengan len C0 dikurang len 0,5 C0. Diubah jadinya K kali T sama dengan len C0 per 0,5 C0. C0 dibagi 0,5 C0 kan artinya 2 ya. 1 dibagi setengah. Jadi K kali T sama dengan len 2. Berarti T setengah sama dengan len 2 dibagi K. Len 2 itu kalau di kalkulator kita ngitungnya, len 2 itu 0,693. Berarti T setengah sama dengan 0,693 dibagi K. Jadi kalau kalian sudah hafal rumus T setengah ini, T setengah untuk orde 1 itu rumusnya adalah 0,693 bagi K. Jadi 0,693 dibagi K-nya 0,025 itu hasilnya 27,72. Jawabannya A. Oke, sudah paham? Paham, Bu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Orde 0. Orde 0 itu persamaannya CT sama dengan C0 min K kali T. Oke, silakan Yang E, waktunya. Jawabannya apa? D, Bu. Yang domba KD. Iya, 256, Bu. Ya, betul jawabannya 256. Oke. Bagi yang belum dapat, Ibu jelaskan ya jawabannya. Kan dia ordenol, maka persamaannya CT sama dengan C0 min K kali T. CT-nya itu kan di sini dikatakan kadaluarsa jika zat aktifnya kurang dari 92%, maka CT-nya itu 92% itu kan sama aja dengan 0,92 C0. Jadi tadi CT-nya diubah jadi 0,92 C0 sama dengan C0 min K kali T. Lanjut, ditulis lagi K kali T sama dengan C0 dikurang 0,92 C0. Sehingga K kali T sama dengan 0,08 C0. Artinya T92%-nya adalah 0,08 kali C0 dibagi K. Masukkan angkanya, T92% untuk produk ini sama dengan 0,08 dikali C0-nya itu kan asetosolnya 80 mg. Dibagi dengan K-nya. K-nya itu 0,025 mg per bulan. Hasilnya setelah dihitung adalah 256 bulan. Oke. Kenapa Ibu kasih tahu persamaannya? Jadi bisa berubah. Kalau misalnya pada saat di soal dinyatakan
kadar luarsa zat aktifnya kurang dari 95%, berarti kan T-nya adalah T95%. Kalau T-nya 95%, maka rumus T95%-nya berubah jadi 95% berarti kan berkurang 5%, berarti 0,05 kali C0 bagi K. Kalau misalnya kadar luarsanya dinyatakan kadar luarsanya itu kurang dari 90%, berarti T90%-nya adalah 0,1 kali C0 bagi K. Paham nggak? Paham nggak nih? Paham, Bu. Bu. Kalau misalnya dinyatakan kadar luarsanya kalau kurang dari 97, berarti T97 rumusnya T97 0,03 0,03 kali C0 bagi K. Ya, betul. Oke, sudah paham ya kalian ya? Alhamdulillah. Oke, soal yang ketiga. Silakan dihitung soal yang ketiga. Empat 40 bulan, Bu. Ya, betul. Jawabannya 40 bulan. Langsung pakai aja rumusnya 0,05 kali C0-nya dibagi nilai K-nya. Oke, betul jawabannya 40 bulan. Oke, kemudian ini boleh di screenshot untuk latihan. Materinya ini sebenarnya udah diberikan sama Bu Betty kalau nggak salah validasi itu. Silakan di screenshot. Nah, ini soal pertama untuk contoh soal validasi. Sudah? Sudah, Bu. Validasi yang dilakukan produk obat baru yang belum pernah diproduksi namanya validasi apa? Yang kedua, ya prospektif jawabannya yang tadi. Yang kedua ini coba di screenshot juga untuk latihan. Oke, soal kedua sudah. Soal yang ketiga, Nak. Terakhir, soal yang keempat. Sudah? Kita cek kalau ini tadi betul jawabannya ya. Produk baru yang belum pernah diproduksi itu validasinya prospektif. Kalau yang ini jika menggunakan jadi konkuren ya. Betul konkuren. Kalau bahan excipientnya dengan spesifikasi sama namun pemasok pabriknya berubah. Kongruen juga, Bu. Oke. Kalau yang ini Retrospektif, Bu. iya, betul sekali. Validasi retrospektif karena produksinya sudah mapan, udah tersedia data historis yang lengkap. Oke, materi hari ini sudah, sebentar ya Ibu upload dulu materinya di Google Classroom untuk yang soal data itunya, isinya tadi. Oke, sudah di-upload ya semua materi hari ini. Oke, untuk materi hari ini udah cukup sampai di sini aja. Terus nanti di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang sanitasi dan hygiene. Kemudian setelah itu nanti ada kuis.
kuis latihan di pertemuan ketiga. Kuisnya itu hanya 5 soal kalau nggak salah. Soal kuisnya terkait dengan materi pertemuan kedua dan materi pertemuan ketiga. Jadi tolong nanti pas pertemuan ketiga setelah selesai materi itu langsung ada kuis. Jadi kalian jangan lupa pelajari tentang materi pertemuan keduanya sama nanti materi pertemuan ketiganya yang disampaikan. Gak banyak soalnya cuma 5 aja untuk ngecek pemahaman. Oke, ada pertanyaan? Kemudian nanti kita ini ya, sebenarnya kan kalian tuh nanti materinya sampai cuma 4 ya, 4 pertemuan. Tapi di Ibu ada nambah nanti satu pertemuannya itu membahas tentang, jadi nanti Ibu kumpulkan soal-soal CBT yang terkait tentang materi industri farmasi sama teknologi, nanti kita bahas soal di pertemuan kelima ya. Jadi supaya kalian ada gambaran-gambaran tentang soal CBT tentang industri sama terkait teknologi farmasi. Setelah itu baru kita masuk ke ujian. Ujiannya itu untuk ujian materi Ibu akan dipisahkan dengan materi Bu Betty. Jadi nanti kita sepakati aja kalian mau ujiannya kapan setelah semua materi sudah tersampaikan. Kalau misalnya biasanya sih Ibu ujiannya di luar jadwal ujian sih. Kalau yang Bu Betty biasanya kadang di jadwal ujiannya, kadang juga enggak. Jadi nanti dihubungi aja masing-masing pengajarnya ujiannya kapan. Ada pertanyaan, Nak? Untuk materi berikutnya kita sanitasi dan hygiene ya. Ada pertanyaan? Enggak ada kah? Oke, kalau misalnya enggak ada kan nih pertanyaan? Ibu maaf kalau untuk soal yang di screenshot yang di awal-awal tuh Bu, yang belum dibahas. Itu latihan di rumah aja ya Bu ya? Oh, untuk latihan. Nanti biasanya Ibu tuh soal ujiannya tuh terkait sama itu materi sama soal-soal yang udah disampaikan. Jadi makanya biasanya Ibu suka screenshot soal untuk nanti dipelajari sama kalian. Soal ujiannya pilihan ganda nanti. Kayak sama kayak metode ini soal UKAI, 1 soal 1 menit. Jadi kalian kalau udah ada Ibu kasih soal-soal itu tolong dipelajari. Jadi soalnya kurang lebih dari materi yang disampaikan sih. Bentuknya nggak ada esai, soalnya semuanya bentuknya pilihan ganda. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada, Ibu cukupkan sampai di sini ya kuliah hari ini. Untuk absennya udah Ibu absenkan semua, karena kan ini kan sebenarnya harusnya kalian kuliahnya di hari Senin, tapi Ibu nggak bisa di hari Senin, jadi Ibu udah absenkan, hari ini nggak perlu absen. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.